Ada yang tahu nggak sih apa yang didapat oleh Rasulullah ketika Rasulullah menerapkan sikap jujur sejak kecil? Ada yang tahu? Kita akan cari tahu sama-sama. Oke, assalamualaikum semuanya. Semoga tetap sehat dan semangat. Baik, anak-anak Galaksi, saat yakin anak-anak semuanya siap menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena ketika masuk di At-Taqwa itu memang salah satu tujuannya adalah menjadi pribadi-pribadi yang soleh solihah seperti itu ya. Dan untuk menjadi pribadi soleh solihah, salah satu yang harus kita pelajari adalah sikap jujur. Nah ini ya, jadi kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan sikap jujur yang itu sangat penting sekali peranannya dalam kehidupan kita. Apa saja pentingnya kita belajar sikap jujur? Kita akan lihat ya sama-sama. Baik, ini adalah spiritual paradigm pada pembelajaran kali ini, yakni bersikap jujur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi kita memang diwajibkan untuk berkata yang benar, gitu ya, sesuai dengan keadaannya. Kita akan belajar bersama-sama apa itu sikap jujur. Ya. Oke, kita mulai satu persatu buka slide-nya. Apa itu jujur? Kita semua sudah tahu berkaitan dengan jujur dan boleh jadi sejak kecil kita sudah diajarkan ini. Dan pada kesempatan kali ini Ustadz ingin mengingatkan kembali bahasanya sikap jujur itu sangat penting sekali. Jujur adalah perilaku berpegang teguh pada kebenaran. Jadi berpegang teguh pada perilaku yang memang benar. Orang jujur, ucapan dan perbuatannya selalu benar. Dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang berbeda dari kenyataan. Jadi kalau misalnya kenyataannya A, ya dikatakan A. Seandainya dia itu ternyata khilaf, melakukan kesalahan, maka dia akan mengatakan itu, ya, tanpa memikirkan resiko yang kemudian harus dihadapinya. Walaupun dia itu merasa kalau ketika mengatakan itu merasa tertekan seperti itu, tapi tetap dia akan mengatakan itu. Nah, mengatakan sesuai dengan kenyataannya itulah yang kemudian dinamakan sikap jujur seperti itu ya. Misalnya ketika kita berjualan ternyata makanan kita itu ada yang busuk. Nah, maka kita harus memberitahukan apapun keadaannya. Dia juga tidak berbohong karena berbohong merupakan perbuatan tercela. Berarti sebaliknya jujur adalah perbuatan yang terpuji ya. Oke, selanjutkan Allah perintahkan kita untuk berlaku jujur. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Maksud dari ayat di samping adalah kita wajib berkata dan bersikap jujur ya. Tidak termasuk orang yang beriman jika berkata dusta. Jadi karena ini ada disuruh orang-orang beriman untuk berlaku jujur, maka ketika mereka itu tidak berkata yang benar atau berbohong, berdusta, ya, maka di sini dijelaskan bahasanya dia tidak termasuk orang yang beriman. Nah, ini kalau sudah dimasukkan orang yang tidak beriman kan berarti ya dosa, gitu ya. Tidak disebut orang yang bertakwa jika melakukan perbuatan curang. Jadi kira-kira kalau tidak jujur itu disayang Allah atau dibenci Allah? Ya, dibenci oleh Allah. Ya, kalau bersikap jujur berarti dia melaksanakan perintah Allah, berarti dia apa? Dia disayang oleh Allah SWT.
Sebab orang yang berdusta dan curang tidak yakin bahwa Allah mengetahui kebohongan dan kecurangannya. Jadi seolah-olah Allah itu tidak menyaksikan apa yang dilakukannya. Seolah-olah Allah itu terlalu sibuk mengurus yang lain sehingga tidak mengetahui kalau dia itu berbuat curang. Padahal semuanya itu disaksikan oleh Allah secara langsung dan kemudian dicatat oleh Allah. Seperti itu ya. Jadi ini adalah perintah Allah bahwasanya jujur itu wajib sama seperti wajibnya sholat, seperti itu ya. Kejujuran menghasilkan kemuliaan. Nah ya, jadi kejujuran itu akan menghasilkan kemuliaan, dihormati dan dipercaya orang lain. Orang jujur akan dihormati oleh orang lain dan orang lain akan selalu percaya kepadanya. Karena orang lain itu pasti akan nyaman, gitu ya. Nyaman dan menghargai apa yang kita katakan. Kenapa? Karena yang kita katakan adalah sesuatu yang benar, tidak pernah tidak sesuai dengan fakta, jadi selalu benar dan kita percaya. Kalau orang sudah dipercaya oleh orang lain, maka dia nanti akan mendapatkan banyak kemudahan dari orang lain, seperti itu ya. Rasulullah SAW pernah mendapatkan gelar Al-Amin sejak kecil ya, menjadikan beliau itu bisnisnya itu berkembang sangat pesat sekali. Beliau kalau berjualan ya dikatakan ini harganya seperti ini, kelemahannya ini, kelebihannya ini. Jadi apa adanya, tidak kemudian berbohong, gitu ya. Sejak kecil Nabi sudah pandai berdagang. Menginjak umur ke-12 tahun, Nabi sudah mulai mengikuti pamannya berdagang. Jadi pamannya ketika berdagang itu nggak di dalam negeri tapi di luar negeri. Jadi umur 12 tahun itu sudah praktek berdagang dan Rasulullah sampai dikenal dengan Al-Amin, terpercaya ya. Ketika berdagang itu terpercaya. Dengan tersebarnya bahwasanya Rasulullah itu ketika berdagang itu terpercaya ya, tidak melakukan hal yang curang, maka pada usia 17 tahun Rasulullah telah menjadi salah satu pemimpin pengusaha dan mulai berdagang ke 17 negara tetangga. Coba bayangkan, jadi umur 17 tahun ya. Saat Ustadz itu kalau umur 17 tahun itu masih main layangan gitu ya, atau main di rumah gitu ya, sepedaan gitu ya. Tapi Rasulullah sudah 17 tahun itu sudah menjadi pemimpin pengusaha dan mulai berdagang ke 17 negara tetangga seperti Yordania, Bahrain, Sam, Yaman dan lain sebagainya. Ini teladan yang sangat luar biasa dari Rasulullah tentang apa? Tentang kejujuran yang kemudian berefek pada kepribadian beliau dan juga bisnis yang beliau jalankan. Nah ini ya, jadi kejujuran akan menghasilkan kemuliaan. Nah kira-kira kita itu pilih berkata jujur atau berdusta. Nah itu ya, itu pilihan kalian. Yang jelas pilihan yang terbaik dan memang diwajibkan oleh Allah adalah berkata jujur, seperti itu ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya tidak ada pilihan lagi selain berkata jujur. Oke, selanjutnya kejujuran menciptakan perdamaian dan persaudaraan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kalian wajib berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Nah, kebaikan itu apa aja ya? Kebaikan berarti akan terhindar dari pertikaian, terciptalah perdamaian. Ya. Jadi ketika kita berkata jujur apa adanya, ya otomatis tidak akan ada masalah. Terus kemudian juga ketika kita berkata jujur, maka orang-orang akan percaya kepada kita, senang kepada kita, sehingga akan menciptakan persaudaraan. Seorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Jadi Allah akan mencatat sebagai orang yang jujur, seperti itu ya. Dan jauhilah oleh kalian sifat bohong, karena sesungguhnya bohong itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan. Di bohong itu menunjukkan seseorang kepada keburukan ya. Dan keburukan itu menunjukkan kepada api neraka. Seorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta, sehingga ditulis di sisinya Allah sebagai seorang pendusta. Jadi kalau seorang itu sudah mulai berdusta ya, maka dia akan menutupi kedustaannya dengan dusta-dusta yang lainnya. Nah misalnya seperti ini,
kita nggak sengaja memecahkan piala misalnya, terus kemudian kita tanya siapa yang memecahkan ini, oh nggak tahu bu, seperti itu ya. Loh, yang di dalam kelas ini siapa? Sudah bilang nggak tahu. Yang dalam kelas ini siapa? Sudah istirahat. Oh saya di kantin bu tadi. Nah mulai lagi berbohong ke yang kedua. Terus di kantin, kamu tadi lihat Rendra di kantin? Tidak bu. Oh saya itu tadi di kantin sebelah sini. Berbohong yang ketiga. Jadi kebohongan itu akan senantiasa ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya, dan suatu saat akan terbongkar kebohongan itu, dan itu berakibat pada kepercayaan orang kepada kita, sehingga ketika kita ngomong apa saja orang bisa jadi tidak percaya dengan kita. Kenapa? Karena kita sudah bersikap bohong atau berkata-kata bohong. Jadi oleh karena itu Allah sudah memperingatkan bahasanya kita itu wajib untuk berkata jujur apapun keadaannya, seperti itu ya. Nah ini pesan-pesan Islam tentang kejujuran. Syekhul Ibnu Taimiyah ya, Taimiyah mengatakan jujur adalah kunci setiap kebaikan, sebagaimana dusta adalah kunci setiap kejelekan. Rasulullah SAW bersabda, seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, dan juga para syuhada. Nah ini luar biasa, sampai kedudukannya itu seorang yang berbisnis itu ya, itu ternyata nanti ketika dia itu jujur dan dapat dipercaya, itu nanti dikumpulkan bersama para nabi ya, sama para syuhada, para siddiqin, seperti itu. Ini berarti derajat yang sangat luar biasa bagi mereka yang berkata-kata jujur. Pesan Islam tentang kejujuran. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Daud, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang berkata, aku menghafal hadis dari Rasulullah SAW, yaitu tinggalkanlah olehmu apa yang kamu ragukan dan beralihlah kepada yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan kedustaan itu kebimbangan. Nah ya, jadi ketika seorang berdusta, maka jantungnya itu akan berdetak semakin keras. Jadi karena menunjukkan adanya kegelisahan dalam dirinya, adanya ketidaktenangan, adanya kebimbangan. Tapi kalau sudah berkata jujur, maka ya memang itu kebenarannya, jadi dia akan tenang sekali, gitu ya. Pesan Islam tentang kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Nah ya, jika berkata dia berdusta, jika dia berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi salah satu tanda orang munafik ya, itu salah satunya adalah tidak jujur. Nah, pesan Islam kejujuran, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara ya. 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan dapat siksaan yang pedih. Jadi sudah nggak dilihat oleh Allah, tidak didengarkan permintaan pertolongannya, dan kemudian dan mendapatkan siksa, yaitu orang yang sering mengungkit pemberian kepada orang lain, orang yang menurunkan celananya melebihi mata kaki, dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Sudah dengan sumpah yang dusta, sumpah barang ini bagus, ini sumpah tidak ada cacat sama sekali dari barang ini. Nah inilah kemudian nanti Allah tidak akan mengajak berbicara ketika di hari kiamat, tidak mendengarkan mereka, dan seterusnya. Selanjutnya pesan tentang kejujuran, sungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang yang jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Nah ya, di pebisnis ya, itu kalau misalnya nanti di hari kiamat dibangkitkan itu sebagai orang jahat, kecuali mereka itu yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Nah itu ya, jadi apa yang disampaikan kepada orang lain ya, ditawarkan itu semuanya apa adanya, tidak kemudian ditambah-tambahi. Oke, terima kasih. Tadi materi pembelajaran berkaitan dengan kejujuran. Semoga kita semuanya bisa berlaku jujur sebagaimana yang sudah Rasulullah contohkan, dan bisa memetik
hasil dari kejujuran itu di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.